Selamat datang di Politainment. Masih bersama Miss Krisnontika. Di situasi tak menentu ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Bincang-bincang politik perdana ini, kita kedatangan salah satu kepala dusun di Desa Bonea, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kabarnya, Marsudi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, apakah menurutmu menyenangkan tinggal di Kediri? Untuk sekarang ini saya alhamdulillah sudah sekitar 2,5 tahun lah saya di sini. Kalau untuk menyenangkannya, menyenangkan sekali. Nah, apa yang membawa kamu menempuh jarak 591 mil dari Sulawesi Selatan menuju Kediri? Salah satunya sih itu karena pendidikan. Salah satunya karena Itu pendidikan. faktor utama sih mendorong saya untuk ke Kediri. Awal kemarin setelah selesai dari madrasah memang sebenarnya sudah direkomendasikan. Ada sepupu lah kayak gitu disuruh coba ke Jawa supaya bisa punya pengalaman baru. Nah, setelah akhirnya tinggal beberapa waktu di Kediri ini, menurutmu apa yang membedakan? Perbedaan atau keunikan apa yang kamu temukan di sini dan di sana gitu? Perbedaan di sini dengan yang di Sulawesi atau keunikan bisa juga. Kalau untuk keunikannya sih itu banyak sih keunikan. Setiap daerah kan punya kebudayaan nih, kebudayaan dan istiadatnya yang berbeda-beda masing-masing juga. Kalau di sini, kalau untuk pandangan saya sederhananya saja saya ambil untuk bahan harga makanan di sini itu mungkin bisa masuk. Untuk bahan makanan di sini kan kalau kita beli pakai uang 5.000 itu sudah cukup untuk mengenyangkan perut. Kalau di sana untuk perbedaannya bahkan sangat jauh sekali. 5.000 itu hanya untuk secangkir kopi. Hanya untuk secangkir kopi. Untuk mendapatkan satu porsi nasi yang sama di sini dan di sana itu sekitar berapa perbedaannya? Perbedaannya di sana kalau untuk satu porsi makanan itu bisa 15.000. 15.000 ya. 15.000. Kemudian untuk faktor sosialnya nih, gimana cara kamu untuk membaur supaya bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar? Kalau untuk itu salah satu prinsip saya ya. Kemungkinan sebagian juga teman-teman sudah punya prinsip seperti ini, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, dimanapun kita berada atau bertempat di mana, kita harus saling menghargai, kemudian menjunjung tinggi adat istiadat tempat seperti itu di tempat yang lain misalnya. Iya, sesuai dengan adat yang ada gitu ya. Sesuai dengan. Nah, saya dengar kamu sekarang sudah menjabat sebagai kepala dusun ya di daerah kamu. Kalau nggak salah di Dusun Bonea. Kecamatannya masuk apa ya itu? Itu masuk di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa kamu? Sekarang kan masih menjadi mahasiswa ya, jadi di usia kamu yang ke 23 tahun sudah menjadi kepala dusun di sana. Bisa menceritakan nggak gimana prosesnya? Sebenarnya kalau untuk menceritakan proses itu ya, ini agak unik sebenarnya, karena kenapa saya diangkat jadi kepala dusun atau ditunjuk? Sebenarnya di sana itu sistemnya kan kemungkinan setiap daerah beda-beda. Bahkan dahulunya sebelum saya itu proses pemilihannya bukan ditunjuk, tapi melalui demokrasi lah seperti itu, pemilihan langsung. Namun sekarang di saat saya mau diangkat itu bukan lagi melalui pemilihan, tapi langsung ditunjuk sama kepala desa. Langsung ditunjuk sama kepala desa. Nah, sekarang kan berarti kamu meninggalkan atau gimana ini? Tetap menjabat sebagai kepala dusun atau gimana? Kalau untuk itu sebenarnya sih kesannya bukan meninggalkan. Karena sebelumnya sudah ada perjanjian dengan kepala desa. Sebelum saya ditunjuk sebagai kepala dusun, saya sudah katakan sama kepala desa bahwa ini saya masih kuliah, Pak. Jadi saya masih kuliah, bahkan belum selesai, masih mungkin beberapa tahun lah baru selesai.
Iya. Jadi bagaimana itu nanti kalau misalkan sudah waktunya saya kuliah, saya tinggalkan ini pekerjaan saya, jabatan saya. Jawaban kepala desa sih simpel dia, ya nggak apa-apa, kamu lanjutkan saja kuliahmu, nanti ada yang menggantikan sementara. Menggantikan sementara gitu ya, sementara kamu melanjutkan pendidikan gitu. Nah, apa sih kalau boleh tahu tugasnya sebagai kepala dusun itu sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk tugasnya nggak jauh-jauh beda sih dengan kepala desa. Kalau kepala dusun, di antaranya untuk mengayomi masyarakat setempat di distriknya ya, di tempatnya, di dusunnya. Kalau saya sih kalau di desa Bone itu ada 3 dusun di sana. Dusun, iya. Saya di dusun One Timur, kemudian ada lagi dusun One Malangka dan dusun One Barat. Dan boleh cerita nggak keseruannya menjadi kepala dusun atau hal yang menyenangkan tuh apa sih? Kalau untuk hal menyenangkan sih mungkin lebih banyak tidak menyenangkannya itu jadi kepala dusun. Kenapa? Iya, persoalannya karena kepala dusun itu kan pemimpin ya, bisa pemimpin paling bawah lah gitu. Tanggung jawab juga, apalagi kalau kita misalkan masih berusia muda seperti itu, kan omongan orang kan beda-beda ya. Bahkan mungkin kita dapat cibiran, kenapa kok nggak yang tua yang ditunjuk, lebih banyak pengalaman daripada yang muda. Kalau saya sih berusaha aja lebih baik. Itu sih kalau untuk menyenangkannya lebih banyak baiknya. Karena di sana lebih banyak gunjingannya itu daripada pujian. Iya. Oh iya. Kalau di sana tuh kebanyakan masyarakatnya sukunya Bugis ya? Iya, Bugis. Boleh diceritakan nggak gimana keunikan suku di sana? Di sana salah satu keunikan suku di sana itu di antaranya yang masih kental sekali, itu ada satu kebiasaan keseharian mereka yang di sana itu masih ada sistem gotong royong. Sistem gotong royong saya umpamakan misalkan ini. Kayak misalkan ada pembangunan rumah kayu, rumah panggung. Rumah panggung. Itu kalau misalkan rumah panggung itu mau dipindah, misalkan dari lokasi yang satu ke lokasi yang satunya, ada prosesnya namanya gotong royong, itu saling bahu membahu, saling bantu lah kayak gitu. Itu benar-benar memindahkan rumah iya. Itu dibantu sama bukan hanya satu dusun itu, tapi seluruh desa di situ, seluruh desa. Masyarakat di desa itulah pada itu. Nah, kalau saya baca di Google nih ya, suku Bugis kan sudah ada sejak tahun 1605 kalau nggak salah, itu kan mulai masuk Islam. Iya. Nah, gimana sih proses hal tersebut? Kalau untuk proses masuknya Islam itu saya kurang tahu ya sejarahnya. Tapi yang pernah saya tahu, yang pernah saya dengar, katanya ada ulama itu dia asalnya Sulawesi tapi belajar di Jawa. Kalau untuk namanya sih saya kurang tahu. Nah, setelah dia belajar di Jawa, kemudian pulang ke Sulawesi, dia sebarluaskan di sana Islam. Begitu. Iya. Dan sekarang kebanyakan mayoritas di sana, khususnya di daerah kamu ya, ini penduduknya pemeluk agama Islam gitu. Iya, sebenarnya sih bukan dibilang mayoritas, semuanya di sana Islam. Semuanya Islam, benar-benar nggak ada. Benar-benar nggak ada campuran gitu. Iya. Karena kenapa nggak ada campurannya itu, di sana kan bisa dibilang dari sejak nenek moyangnya Islam memang yang pertama kali masuk. Jadi itu yang sejak dari nenek moyang sampai sekarang, alhamdulillah sih tidak ada campuran. Bahkan kemarin ada peristiwa itu, orang luar, sebenarnya ini guru honorer dia orangnya Kristen. Kristen datang ke sana mengajar. Setelah mengajar, karena masyarakat juga kan terbuka, welcome sama guru itu, karena mereka tidak tahu punya visi apa dan misi apa itu guru pergi ke sana, apakah hanya untuk mengajar atau tidak. Ternyata ada misi tertentu. Pengajar itu datang ke desa saya. Ternyata dia mau sebarkan agamanya. Akhirnya itu jadi konflik di sana, diprotes sama masyarakat karena mereka kan nggak menerima. Oh gitu. Terus pada akhirnya ada penyelesaian. Iya, penyelesaiannya salah satunya langsung ke kepala desa, diselesaikan musyawarah mufakat. Akhirnya untuk keputusannya pada saat itu pengajar ini di reshuffle kayak gitu, dikeluarkan dari sekolah itu, dikeluarkan, langsung disuruh pulang ke kampung, digantikan gitu ya. Nah, kita
coba beralih ke isu yang lain ya mungkin. Iya, iya. Baru-baru ini kan ada beberapa banyak orang yang keterima menjadi PNS. Dari CPNS ke PNS itu kan berbondong-bondong untuk mengundurkan diri nih. Nah, di tengah banyaknya pengangguran di negeri kita nih, gimana sih pendapat kamu tentang fenomena tersebut? Saya juga sih pernah baca dan pernah dengar itu soal 100 PNS ya yang sudah lulus gitu. Yang sudah lulus kemudian mengundurkan diri dari 100 orang itu. Kalau untuk pendapat saya sih itu ya kembali lagi kepada individu, tapi kalau untuk soal pengangguran mungkin kalau mereka keluar dari situ otomatis kan jadi pengangguran itu akan bertambah banyak lagi, apalagi mereka menyanyiakan yang tadi mereka sudah, bahkan kalau kita bilang itu PNS kan banyak sekali orang yang mau kan, yang mau mendaftar atau calon PNS kayak gitu, yang ikut ujian. Dari ribuan orang hanya sekitar 100-an orang yang lolos. Tapi kalau yang kemarin itu 100 orang yang mengundurkan diri itu bisa dibilang kalau saya pribadi itu sangat disayangkan loh. Sangat disayangkan. Iya, karena saya sendiri secara pribadi saya pengen mau jadi PNS. Berarti nanti ke depan ada cita-cita kamu untuk ikut seleksi menjadi PNS. Rencananya sih seperti itu. Nah, untuk perspektif yang lain tentang menghadapi globalisasi atau sekarang kan sudah ada metaverse nih. Untuk pengembangannya di desa dengan adanya globalisasi ini, pendapat kamu tentang ini tuh gimana sih? Terutama mungkin di daerah kamu gitu ya. Salah satunya untuk menghadapi perkembangan globalisasi itu. Di sana kalau di kampung saya untuk menghadapi perkembangan globalisasi itu bisa dibilang belum terlalu efektif di sana untuk mempersiapkan generasinya menghadapi era globalisasi, karena era globalisasi kan kita tahu itu era semuanya kayak elektronik, komputer. Itu di sana belum ada misalkan kayak seperti kursusan untuk misalkan pelatihan komputer, itu belum ada di sana. Berarti masih minim gitu ya. Masih minim sekali. Dan kemarin tadi kita sempat cerita gitu ya. Katanya kamu sempat cuti 1 tahun karena adanya kuliah daring kuliah daring. Nah, itu salah satunya adalah karena sebab itu tadi, akses internet di daerah kamu yang masih kurang gitu ya. Bisa diceritain nggak gimana susahnya mencari signal ya untuk kepentingan pendidikan mungkin gitu? Kalau untuk cerita isu ya enak dan pahit kayaknya, karena susahnya di sana cari internet dan jaringan 4G itu ya. Untuk kita internet susah sekali. Bahkan kalau di desa saya itu di sana satu kecamatan itu satu tower. Nggak banyak di sana, cuma satu. Jadi kita sulit untuk mendapatkan internet dan jaringan 4G itu. Kalau untuk satu per rumah dengan yang itu jaringan 4G ini di sana kan tidak meluas, belum sampai kepada, intinya satu kecamatan itu belum dicakupi sama jaringan 4G itu. Jadi kalau kemarin saya mengikuti kuliah daring itu kebiasaan saya pergi ke bawah pohon gitu, di gubuk, di kebun untuk cari internet. Dan untuk mengikuti isu nasional ya, kita mau sentil-sentil sedikit tentang isu nasional. Siap. Kamu ngerti nggak isu tentang Holy Wings? Holy itu ya, yang baru-baru viral itu ya, trending. Holy Wings. Iya sih, kemarin. Menurut pendapat kamu tuh gimana? Itu kan kalau kita gali kembali ya, itu kan salah satu penistaan agama kalau nggak salah ya. Ada sebagian pendapat yang seperti itu. Pendapat mengatakan bahwa itu penistaan agama. Akhirnya umat Muslim melakukan protes terkait itu. Kalau untuk pendapat saya sih itu mungkin ya karena yang menjadi protes mereka, karena di produk alkohol, kalau nggak salah itu produk alkohol. Di produk alkohol itu mereka tulis gratis untuk Muhammad sama Maria itu, Maryam ya. Itu yang jadi persoalan. Muhammadnya itu kan di mindsetnya orang Muslim itu kan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW kan itu. Karena tidak sesuai dengan ajaran dia. Iya, karena tidak sesuai dengan ajaran. Kalau saya sih kan, apalagi sekarang ini kan sudah ada keputusan dari Gubernur DKI Anies Baswedan akan ditutup itu. Kalau saya pribadi pendapat saya kalau ditutup ya mungkin sih lebih bagusnya ditutup aja. Nah, ini kalau nggak salah ya, aku dengar
di isu Holdings ini kan kalau nggak salah pekerjanya hampir 300.000 ya. Dan sebagian besar itu kan beragama Islam nih. Berarti kan seiring ditutupnya itu akan banyak pengangguran kan? Iya. Teman-teman umat Muslim juga. Nah, ada pendapat lain nggak terkait itu? Itu baru tadi ya. Saya lihat videonya siapa ya? Gus Miftah. Dia sih menjawab terkait pertanyaan itu. Bagaimana nasib karyawan yang 3.000 ya kalau nggak salah? Kurang nggak sih jumlahnya berapa? Terkait itu Gus Miftah cuma mengatakan begini, bahwa terkait untuk nasib mereka kan semuanya ini jawaban secara agama ya, secara syariat sudah ditetapkan sama Tuhan untuk rezekinya masing-masing. Mudah-mudahan setelah ditutup itu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lah terkait itu. Tapi kalau untuk menurut saya ditutupnya Halloween itu sudah pasti mungkin akan menambah lagi pengangguran, karena kita tidak bisa memastikan setelah mereka keluar dari Halloween itu, ditutupnya itu mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sama seperti yang di Halloween itu. Apalagi kita kan di Indonesia sulitnya mendapatkan pekerjaan. Tapi semoga nanti teman-teman itu semua bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mereka juga lah ya, digantikan yang lebih baik gitu ya. Nah, Marsudi, selepas dari Jawa nih, apa sih yang ingin kamu lakukan? Sebenarnya sih kalau untuk itu pertanyaan itu sih ya. Saya sendiri sebelum ditunjuk jadi kepala dusun, pernah bahkan di pertemuan itu antara saya dengan kepala desa sama teman-teman yang lain, kepala desa itu pernah bilang, kamu teruskan saja pendidikanmu di Jawa. Nanti kalau selesai saya nanti untuk masa priori saya, kemudian kamu pantas untuk jadi kepala desa, itu nanti saya akan mengajukan kamu menjadi kepala desa. Jadi mungkin ya tembakan saya itu mungkin untuk sekarang, kalau untuk sudah selesai di Jawa pendidikannya, saya pulang kampung dulu. Kemudian kalau pantas untuk dicalonkan jadi kepala desa, ya saya maju. Pengennya sih saya untuk membangun desa melalui jadi kepala desa. Melalui birokrasinya. Melalui birokrasi. Oh iya benar-benar. Nah, ini udah kita lumayan berbincang banyak ya. Terakhir saya mau bertanya, apa sih menurut kamu yang harus dilakukan pemuda seperti kita ini untuk membangun desa ataupun kampung halaman kita ketika telah mungkin pergi ke Jawa kalau kamu ya, atau pergi menempuh pendidikan, ataupun pemuda-pemuda lain yang memang ingin membangun desanya, itu apa pesan kamu terhadap pemuda-pemuda ini? Sederhana sih kalau pesan saya, yang pada intinya Gus Bah pernah mengatakan kalau kita sebagai pemuda memang pada intinya harus belajar. Apalagi kita sebagai seorang Islam, nggak boleh kita nggak belajar. Harus belajar, karena itu sebagai tonggak bagi pemuda, bagi kita sebagai generasi muda untuk membangun tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Karena bagaimana mungkin kita bisa membangun desa kita atau mungkin orang lain kalau dalam diri kita saja kita tidak bisa membangun itu. Simpelnya gini, saya pernah mendengar itu seorang ulama mengatakan gini. Ulama itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin merubah orang lain, jangan egois untuk merubah serta-merta orang tersebut, jangan. Itu tidak akan berhasil. Tapi cobalah rubah dirimu, maka secara tidak langsung orang itu akan berubah mengikuti perubahan yang ada pada dirimu. Berarti lebih fokus untuk merubah diri sendiri. Merubah diri sendiri dulu aja lah. Terima kasih ya Mas Rudi untuk kesempatannya berbincang kali ini, dan semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu. Jadi untuk perbincangan kali ini sangat menarik karena ada pemuda yang memang benar-benar ingin membangun desa ataupun tempat tinggalnya, kampung halamannya, dengan mungkin salah satunya adalah menjadi kepala dusun. Tapi hal itu bisa dilakukan juga dengan cara-cara yang lainnya. Dan kali ini bincang politik perdana di Politainment bersama Miss Kriswantika, and see you.